kami mengambil SDGs 3 sebagai topik yang akan kami bahas. Kenapa kami mengambil SDGs 3? Karena kami melihat masih banyak sekali problematik kesehatan, problematik seputar kesehatan yang masih terjadi di Indonesia. Seperti HIV, AIDS, ada juga TBC, dan ada juga penyalahgunaan narkoba yang kita tahu sendiri. Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, minuman keras masih sering sekali terjadi, hingga angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas masih bisa dikatakan tinggi. Nah, kami membahas SDGs 3 diharapkan bisa menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran dan juga kesadaran, baik dari masyarakat hingga atasan-atasan lainnya. Untuk menuntaskan masalah yang ada di SDGs 3, tentunya perlu yang namanya kolaborasi antar pihak. Dimulai dari yang pertama, yaitu lembaga pendidikan, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sekolah atas, hingga jenjang perkuliahan atau universitas. Ini menjadi hal yang mendasar agar goals yang ketiga ini bisa terselesaikan. Karena kita tahu sendiri, dengan adanya lembaga pendidikan, edukasi yang diberikan, informasi, bahkan ya literasi, ini bisa membuat masyarakat khususnya masyarakat muda lebih aware dan lebih berhati-hati dengan yang namanya kesehatan. Melalui lembaga pendidikan, jiwa dan akal yang sehat bisa dipupuk sehingga goals yang ketiga ini bisa dicapai lebih mudah lagi. Kedua, tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, apoteker, hingga psikolog memiliki peran sebagai jembatan dalam menangani penyakit. Tanpa mereka, berbagai jenis penyakit akan sulit untuk dituntaskan. Tenaga kesehatanlah yang membantu goals kita lewat aksi nyata dalam menekan posibilitas kematian. Ketiga, terdapat pemerintah, mereka lah yang akan membuat peraturan supaya masyarakat sekitar bisa terminimalisir akan paparan masyarakat kesehatan. Pemerintah juga yang akan menyiapkan berapa besar anggaran yang harus dipersiapkan untuk mengurangi pengeluaran dana bagi masyarakat, karena mereka tahu sendiri semua orang mempunyai batasan ekonomi sehingga perlu dibantu dari pihak pemerintah untuk meringankan beban ini. Keempat adalah media massa, stasiun TV, telepon, mereka lah yang membantu kita untuk menyampaikan informasi lebih mendalam, seperti contoh saat COVID-19, makalah yang menyampaikannya bagaimana perkembangan virus ini, apakah tidak ada solusi dari para ahli, sehingga solusi yang mereka memberikan bisa menjadi manfaat bagi kita dan mampu kita memahami dengan mudah. Kelima, terdapat masyarakat umum sendiri yang menjadi target dari pembunuhan SDGs 3. Karena apa fungsinya jika suatu tujuan dibuat tetapi tidak tahu siapa penerima fungsi dari tujuan tersebut? Masyarakat sendiri bisa meminimalkan masalah dalam SDGs 3 melalui pembukaan kesadaran dari diri mereka sendiri, karena banyak sekali masyarakat yang bisa dikatakan belum aware akan masalah penyakit ini. Seringkali mereka menyepelekan kesehatan mereka, adalah harga yang dipertaruhkan juga tidak main-main. Maka dari itu, sebagai penerima manfaat, kita juga harus sadar bahwa kesehatan menjadi hal yang penting dan juga perlu dijaga. Mulailah dari diri sendiri agar kita bisa menjadi contoh untuk masyarakat luas.